Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Yunusa Rahman, NIM 1909 10 10 11 31 dari kelas Etnopolitik A3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan orientasi proses terhadap regulasi konflik oleh pihak ketiga. Terdapat 5 pendekatan yang berbeda dalam menganalisis konflik etnopolitik, namun terdapat 2 pendekatan yang cukup mendominasi, yaitu mediasi berbasis kekuatan dan mediasi sebagai win-win solution. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mediasi berbasis kekuatan. Mediasi jenis ini termasuk instrumen tradisional dalam politik nasional dan internasional. Mediasi berbasis kekuasaan termasuk dalam gagasan realis yang menganggap bahwa negara adalah aktor rasional dan segala keputusan didasarkan oleh kepentingan pribadi, dengan tujuan keamanan, kekuasaan, dan pengaruh yang kuat. Menurut Jacob Berkowitz, seorang peneliti dari Selandia Baru, upaya mediasi dapat berhasil apabila para aktor yang terlibat tidak terfragmentasi secara internal, tidak ada kesenjangan kekuatan antara pihak yang berkonflik tidak pernah mengalami konflik serius di masa lalu, perselisihan berpusat pada isu ideologis ketimbang keamanan dan kekuasaan. Adanya uji kekuatan apabila tidak tercapai kesepakatan yang menguntungkan dan tidak terlalu memakan banyak korban. Pendekatan kedua yaitu mediasi sebagai win-win solution. Proses mediasi ini sering disangkutkan dengan gerakan resolusi perselisihan alternatif atau ADR di Amerika Serikat, sehingga sejak saat itu mediasi ini dikenal dengan istilah ADR. Menurut gerakan ADR yang dirumuskan oleh Harvard School, sistem peraturan konflik yang efisien harus memenuhi 3 fungsi utama, yaitu memperlakukan individu dengan masalah secara terpisah, berfokus pada kepentingan bukan jabatan, dan mengembangkan pilihan yang menguntungkan dua pihak. Pada pendekatan ini, pihak ketiga harus menganggap diri mereka sebagai fasilitator dan memastikan bahwa tercapainya kesepakatan dalam suatu konflik dan bertanggung jawab atas kesepakatan tersebut. Menurut Harvard School, terdapat skema perkembangan mediasi yang disajikan dalam grafik berikut. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa proses yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pada tahap ini kita harus mengetahui latar belakang dari masalah yang terjadi. Yang kedua yaitu analisis. Kita harus menganalisis masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga yaitu pendekatan. Pada pendekatan ini kita harus mengetahui apa langkah yang tepat untuk penanganan masalah yang sedang terjadi. Dan yang terakhir yaitu action. Kita harus mengetahui apa output yang dihasilkan dan apa langkah spesifik yang harus diambil. Proses ini diperlukan karena seringkali proses mediasi mengalami kegagalan karena pihak ketiga mencoba untuk merumuskan solusi pada tahap yang terlalu dini. Selanjutnya yaitu culturally specific dan interculturally mediation. Konflik adalah suatu fenomena universal sehingga dapat dilihat dari berbagai variasi, seperti dilihat dari budaya individualis dan budaya kolektif. Budaya individualis dipandang sebagai ketegangan antar individu untuk diselesaikan dengan membagi konflik menjadi unit-unit yang lebih kecil. Adapun untuk mencapai tujuan dilakukan dengan metode langsung, konfrontatif, dan dalam bentuk pertukaran bilateral. Sedangkan budaya kolektif dianggap sebagai gangguan dari sistem sosial. Pada konflik ini diselesaikan dengan metode multilateral, tidak terjun langsung, dan non-konfrontasi. Adapun tujuannya yaitu untuk mempertahankan struktur sosial yang sudah ada. Pihak ketiga berperan penting dalam menangani situasi konflik, khususnya dengan tujuan untuk melindungi atau memulihkan struktur sosial tradisional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai resolusi konflik interaktif. Terdapat 5 aspek dasar dari pendekatan resolusi konflik interaktif, yaitu 1. Workshop dengan perwakilan yang berpengaruh dari pihak yang berkonflik. 2. Pihak ketiga sebagai fasilitator. 3. Keterampilan komunikasi, pemetaan konflik, dan kebutuhan dasar. 4. Analisis konflik dan hubungannya. 5. Resolusi konflik sebagai pengakuan atas kebutuhan dasar sebagai pengembangan kreativitas. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pendekatan komplementer dan integratif terhadap regulasi konflik. Dalam pandangan Glass, tahap eskalasi dari konflik sosial merupakan salah satu variabel awal untuk intervensi dalam artian global. Terdapat 9 tahap konflik menurut Friedrich Glass. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa tahap pertama yaitu hardening, kedua yaitu debate, selanjutnya action, image coalition, loss of face, threatening strategies, limited destructive attack, fragmentation, dan tahap yang terakhir yaitu together into disaster. Yang lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar tersebut.
Berbeda dengan kebanyakan ahli teori eskalasi yang lainnya, Glass menggambarkan hal ini sebagai gerakan yang menurun. Hal tersebut untuk menekankan pengaruh yang meningkat dari subhuman energy. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.